Ya, sudah terlihat ya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Tefilosoba Pramono. Di sini saya akan mempresentasikan sebetulnya proyek tesis saya ketika saya menempuh pendidikan di Leiden. Ya, saya sekarang sudah lulus dan ini merupakan yang bagian pertama dari presentasi saya itu nanti yang akan mengenai tesis saya, yaitu mengenai analisis suatu bintang yang mengalami suatu peredupan yang menurut saya dan juga supervisor saya, Matthew Kenworthy ini aneh dan kami mencoba untuk mencari tahu mengapa peredupan ini terjadi. Lalu yang bagian kedua sebetulnya hanyalah dalam tanda kutip promosi terkait kurva-kurva cahaya menarik lainnya. Jadi tadi kan kita sudah melihat mengenai nova ya, begitu. Lalu juga tadi ada beberapa yang lain dan sekarang kita masuk ke yang bagian yang peredupan-peredupan, begitu. Oke, eh, sebentar ya. Ya, saya mulai dulu dari proyek Asas SN, walaupun kalau mungkin secara singkat dibilang Asasen, cuma ya terlalu kasar mungkin terkadang untuk beberapa orang. Nah, proyek ini merupakan sebuah pengamatan langit yang kontinu, dan tujuan utamanya adalah untuk mencari dan juga mendeteksi supernova. Dan ini menggunakan berukuran kecil, 4 teleskop yang dijadikan satu mounting begitu, dengan wide field of view. Dan filter yang digunakan sejauh ini adalah filter V dan juga G. Lalu untuk pendeteksian objeknya sendiri itu mereka selalu update, dapat diakses melalui laman objek transient mereka. Ya, ini alamatnya atau bisa langsung dicari di laman pencari saja begitu ya. Objek transient Asas SN dan database sendiri juga terbuka, bisa diakses melalui portal mereka yaitu di Sky Patrol dan sekarang sudah tersedia versi 1 dan juga versi 2. Lalu, saya akan langsung masuk saja ke bintangnya. Ya, jadi bintang Asas SN21JS ini itu sebelum tahun 2021 ya seperti terindikasi dari namanya itu hanyalah sebuah bintang yang tidak menarik dalam artian hanya bintang yang konstan saja seperti itu dengan magnitudo G untuk dari gaya itu sekitar 12,82 dan menariknya adalah ketika bintang ini memasuki tahun 2020, dia ternyata tiba-tiba meredup secara signifikan dan itu hingga mencapai sekitar cahaya yang tersisa sehingga sekitar 80% dari yang semula. Dan hal yang menarik lain adalah kalau bisa dilihat itu di ujung data itu adalah tahun 2024. Jadi bintang ini masih berusaha untuk kembali ke kecelangan yang semula tapi sedang berusaha sampai dengan sekarang. Nah, jadi kembali lagi tugas saya waktu itu adalah untuk mencari tahu mengapa peredupan ini terjadi. Muncul pertanyaan pertama, lalu kemungkinan penyebabnya apa? Apakah karena bintang itu sendiri atau karena faktor dari ekstrinsik? Nah, pada saat saya dan juga supervisor saya mencoba mencari dan juga membandingkan dengan berbagai macam kurva cahaya yang ada, dan kami mencoba untuk menerka bahwa kemungkinan ini diakibatkan oleh suatu objek membentang yang melintas di depan si bintang ini. Dan sebagai perbandingan saja untuk mengenai skala daripada peredupan ini dalam arti jangka waktunya ini eh, ada kurva cahaya dari Epsilon Aurige yang dia juga hitungannya menahun dalam peredupan lalu kemudian dia cerlang kembali. Baik, saya langsung masuk ke selanjutnya yaitu adalah mengenai permodelan yang saya lakukan. Saya mencoba untuk membuat mengandaikan semisal objek yang melewati atau transit di depan bintang asas SN21JS ini adalah objek membentang berbentuk piringan dan piringan ini juga bisa dimodifikasi sehingga menjadi suatu sistem cincin begitu. Dan di sini saya juga menggunakan beberapa asumsi seperti bahwa radius dari piringan ini itu jauh lebih besar daripada tebalnya sehingga dia bisa dibilang sebagai piringan tipis. Lalu ketebalan optisnya homogen, jadi kami tidak mengikut sertakan gradien begitu untuk menyederhanakan. Lalu tepiannya jelas dan juga ukuran yang jauh lebih besar daripada bintang bila terlihat dari sudut pandang kita. Setelah melakukan berbagai macam permodelan dan di sini ternyata kurva cahaya asas SN21JS dapat lumayan dimodelkan dengan sebuah objek sistem cincin yang melewati bagian depan dari Assassin 21 JS terlihat dari kita. Tapi ada beberapa hal di sini yang ingin saya bahas karena bahkan untuk kami sendiri itu juga masih bertanya-tanya, mungkin juga teman-teman mungkin ada yang memiliki saran dan juga masukan gitu. Yang pertama adalah berdasarkan permodelan diameter sistem cincinnya ini cukup besar, itu sekitar 2,11 AU. Walaupun
beberapa tahun silam itu sempat ada beberapa objek yang memiliki sistem cincin yang cukup besar juga, seperti J1407B dan juga PDS 110B, tapi ya tidak banyak seperti itu. Kemudian selanjutnya, kemungkinan penyebab asimetri seperti yang dapat lihat dari pencocokan permodelan kurva cahaya ini itu dapat dijelaskan oleh inklinasi besar dan juga sistem cincin tersebut berotasi secara sedikit. Jadi ya terlihat pipih dari sudut pandang kita. Lalu permodalan kami juga melihat seperti lebih condong kepada kemungkinan adanya celah dari dua cincin yang membentuk sistem cincin ini. Tapi memang masih belum dapat dikonfirmasi. Tapi bila ada celah di sana, maka kemungkinan sama seperti yang sistem cincin yang ada di tata surya, dia memiliki mungkin ada exomoon mungkin di sana ada satelit alami yang itu akan jadi sangat menarik. Kemudian, selanjutnya, laju transversalnya dari sistem ini itu rendah, sekitar 0,6 km per sekon. Dan meskipun di luar sana juga ada yang sistem serupa, seperti contohnya Gaia 17 BPP, tapi ini tentunya memiliki konsekuensi yang cukup signifikan, begitu ya, bahwa periodenya itu sangat besar dan juga jaraknya dari bintang utamanya itu sangat jauh. Dan yang terakhir dari asas SN21JS ini yaitu adalah tentunya bahwa transitnya atau kurva cahaya ini belum selesai. Ya, jadi masih ada peluang pengamatan tambahan seperti contoh pengamatan multiwarna untuk mencari tahu semisal partikel yang menyebabkan peredupan ini apakah berukuran seperti apa. Lalu juga mungkin spektroskopi dari objek penyebab transit mumpung dia masih melakukan transit dan mungkin terbuka untuk menjelaskan masuk akal yang lain. Baik, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Nah, di sini saya sudah menyajikan beberapa kurva cahaya juga yang dikategorikan sebagai transit berdurasi lama karena dia memiliki transit yang menahun. Dengan yang paling panjang, yang paling bawah itu adalah Gaia 17 BPP. Nah, meskipun probabilitas pendeteksian seperti ini itu cukup kecil ya, bila dilihat dari survei asas SN sendiri, tapi nyatanya ada begitu. Dan ini sangat terbuka untuk mungkin kita belum mengetahui saking banyaknya data bahwa ada transit-transit serupa. Selanjutnya, bentuk peredupan unik ini yang pertama, kalau dipikir-pikir mungkin mirip dengan yang asas SN21JS ya. Dia turun secara signifikan, dasarnya lancip gitu ya. Lalu dia segera naik, tapi kemudian ada plateau setelah dia naik. Nah, kalau ini itu merupakan plot dari exocomet. Yaitu ketika suatu komet mentransit atau melintas di depan bintangnya, itu terlihat dari kita seperti ini. Tetapi perbedaan dari ini dengan yang asas SN21JS adalah dari eh, dalamnya peredupan. Kalau misal kita lihat di sini ya, yang sebelah kanan khususnya, itu peredupannya kecil sekali, jadi bisa disandingkan juga dengan mungkin peredupan eksoplanet. Tapi kalau untuk asas SN21JS itu dia cukup signifikan tadi ya, hingga menghilangkan 20% dari flux awalnya. Lalu lanjut lagi, ini ada kurva cahaya dari asas SN lagi ya untuk 21 KJ. Ini yang sebetulnya cukup menarik beberapa tahun ke belakang, setahun ke belakang, maaf. Jadi di sini ada pengamatan multiwarna juga ya, ada infrared dan juga optik. Dan yang menarik di sini adalah terjadi perbedaan antara waktu terjadinya penerangan secara inframerah dengan peredupan secara optik. Dan di sini setelah dianalisis, kemungkinan ada dua. Yang pertama merupakan akibat dari eksokomet yang pecah atau tabrakan eksoplanet. Dan bila yang manapun yang terjadi, begitu ya, terkhususnya untuk yang kedua tabrakan eksoplanet ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat baru pertama kali terdeteksi. Dan yang terakhir, nah, maaf ya, jangan bosan kalau saya bilang ASN terus gitu ya. Nah, di sini ada satu lagi, baru dideteksi juga tahun lalu, 24 FW. Dan bila kita lihat di sini kita juga bisa bandingkan dengan yang sebelumnya ya, dengan yang 21 KJ itu dia cukup mirip. Peredupannya cepat, tapi kemudian dia berusaha untuk naik, turun lagi, naik, turun lagi, naik, turun lagi gitu peredupannya. Jadi dia masih apa ya? Seperti berusaha naik tapi masih belum berhasil begitu. Dan ini ketika awal pertama kali saya ditunjukkan ini oleh supervisor saya tahun silam, itu saya juga awalnya menduga, loh masa ada bintang seperti ASAS SN 21JS lagi dalam waktu 1 tahun gitu. Setelah saya mengetahuinya, kan hampir tidak mungkin gitu ya. Dan nyatanya walaupun memang tidak serupa, tetapi tetap saja membingungkan apa yang sebetulnya terjadi dengan bintang ini. Dan menariknya berdasarkan
penelitian untuk mencari apakah ini pernah berulang, ternyata diperkirakan dia berulang setiap 43,8 tahun sekali. Dan ini masih menjadi pertanyaan, kembali lagi apa yang menyebabkan peredupan ini, dan tentunya terbuka untuk eh, penelitian-penelitian ke depannya mengenai kurva-kurva cahaya seperti ini. Jadi di sini saya sudah menunjukkan asas SN21JS dia turunnya dan juga naiknya itu seperti exocomet tapi terlalu dalam untuk exocomet. Kemudian tadi ada 21 QJ yang dia disinyalir merupakan tabrakan exoplanet atau pecahan dari exocomet. Ada transit-transit berdurasi yang panjang yang sampai menahun, dan karena menahun kita juga tidak bisa memastikan apakah kita akan mengamatinya kembali. Dan juga tentunya yang terbaru ini ada asas SN21FW yang fiturnya sangat membingungkan. Tapi tentunya sangat menarik. Kita kita selalu ingin tahu apa yang terjadi dengan bintang-bintang ini. Baik, dengan demikian saya masuk ke slide terakhir yaitu simpulan. Jadi tadi saya sudah menjelaskan mengenai peredupan asas SN21JS dan kemungkinan penyebabnya. Lalu kemudian ya di situ ada publikasinya. Saya sudah mempublikasikannya tahun lalu. Bisa dicari saja. Lalu kemudian kita juga sudah melihat bahwa ada banyak sekali objek-objek yang memiliki peredupan unik yang tentunya punya potensi dengan big data yang sekarang ya kita tinggal menggali, menggali dan menggali untuk mencari tahu. Dan yang terakhir adalah tentunya selalu follow up pengamatan multiwarna dan analisis kurva cahaya itu menjadi sangat penting. Eh, dengan demikian saya selesaikan presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Berikut adalah nomor email, ada LinkedIn dan juga ada website. Jadi bila rekan-rekan ada yang punya project begitu, termasuk juga mengenai astronomi komunikasi, silakan hubungi saya. Saya siap untuk berkecimpung juga di situ. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih. Presentasi yang sangat menarik. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Dulu ya, Pak. Oh, Oke. Mohon maaf sebelumnya kalau saya terlewat tadi cincinnya itu seberapa jauh dari bintangnya dan kalaupun kalaupun pemodelannya sesuai gitu kira-kira kenapa cincinnya bisa ada di situ dan terus-terusan di situ apakah tidak malah tertangkap gravitasi bintangnya karena terlalu dekat? Baik, oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tadi mungkin saya lupa tulis atau bagaimana, tapi kalau dengan mengasumsikan bahwa orbitnya sirkular, itu jaraknya jauh sekali, sekitar 12.000 AU dari bintang utamanya. Jadi memang pada saat saya juga muncul angka itu, saya tanyakan, diskusikan dengan supervisor juga, apa mungkin begitu kan? Ya, soalnya angkanya kan cukup besar ya. Tapi ya kalau melihat bahwa objek-objek yang ada di awan Oort itu juga tentunya di tata surya itu juga masih masuk dalam pengaruh gravitasi matahari, jadi ya masih mungkin-mungkin saja dengan jarak segitu. Hanya memang ya kembali lagi ini hanya salah satu skenario, jadi bisa salah tapi sejauh ini cukup menjelaskan kurva cahaya yang ada. Begitu Kak. terima kasih. Selanjutnya Pak Jamal, silakan. Makasih. Jadi tadi yang saya ingin tahu itu cincin pada bintang itu apakah tadi jaraknya jauh ya? Berarti bukan proto planetary system ya. Kemungkinan ya seperti awan Oort begitu. Oke, iya, makasih pertanyaannya. Tadi saya belum terlalu menjelaskan itu berarti ya. Eh, Kalau kami sempat berdiskusi, kami juga sempat menghitung kemungkinan objek apa yang bisa memiliki cincin sebesar itu pada jarak sejauh itu memang cukup kecil ya, hanya seukuran asteroid terbesar di tata surya. Karena jaraknya yang jauh saja sih Pak sebetulnya, begitu. Jadi kembali lagi, apakah itu merupakan cincin dari maaf dari eksoplanet atau asteroid begitu? Kami masih belum bisa memahami itu secara khusus begitu. Tapi setidaknya ada objek yang seperti itu yang eh, kemungkinan melintas di depan bintangnya itu. Gitu Pak. Terima kasih, Ubah. Dan kita lihat di ruang Zoom ada Dana. Siapa? Danang, Danang. 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 Silakan, Danang.
Ya, terima kasih Kak Oba atas presentasinya yang sangat menarik, tambah lagi wawasan baru ya. Saya mau nanya, mungkin singkat aja. Ini ada informasi mengenai kelas spektrum bintangnya tidak ya? Terus kalau ada, apakah mungkin ini peredupannya karena dilihat tadi disampaikan besar peredupannya cukup terlalu besar untuk komet begitu ya, magnitudenya terlalu besar. Apakah mungkin ini termasuk apa ya, diakibatkan oleh circumstellar dust atau disk yang seperti misalkan contohnya seperti Betelgeuse begitu yang kini sedang banyak dibicarakan. Jadi mungkin kebetulan si apa komponen dustnya itu atau si disknya itu hanya lewat saja saat itu lalu udah gitu. Ya mungkin apakah ada pembicaraan seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Danang pertanyaannya. Oke, kalau untuk kelas bintangnya itu eh sebentar, kalau tidak salah tadi temperaturnya dia cukup tinggi. Eh, ya, sekitar 14.800 Kelvin untuk temperatur efektifnya. Jadi ya bintangnya cukup panas sebetulnya. Kalau mengenai pembahasan circumstellar dust, waktu itu kami sempat bahas begitu. Tapi kami memang kami waktu itu memang lebih condong ke bukan dari si bintangnya itu sendiri, begitu. Mohon maaf kalau mungkin memang kurang kurang bisa kurang bisa terlalu mengelaborasi karena itu mungkin perlu diskusi yang lebih lanjut gitu. Tapi waktu itu sempat ada pembicaraan seperti itu, begitu Danang.